Selamat datang teman-teman. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya yang ikut kebetulan dalam tim peneliti Balai Arkeologi. Seperti kalian ketahui, baru-baru ini saya dengan teman-teman dari Balai Arkeologi sedang melakukan penelitian arkeologis di kawasan tinggalan dinasti Sisingamangaraja. Tujuan kami sebenarnya dalam penelitian itu adalah untuk menggabungkan potensi-potensi yang ada di sana untuk kemudian dikembangkan dalam SDGs. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari informasi tambahan tentang dinasti Sisingamangaraja yang pertama sampai yang ke-9. Sekali lagi, yang pertama sampai yang ke-9. Kenapa kami memfokuskan pertama yang sampai ke-9 tanpa tentu menutup kemungkinan pada teman-teman lain? Karena seperti yang kita ketahui, yang pertama sampai yang ke-9 dalam tradisi sastra lisan, dia dikabarkan, ke-9 ini dikabarkan mereka tidak mati seperti manusia biasanya. Karena mereka tidak mati seperti manusia biasanya, maka mereka tidak dimakamkan. Begitu cerita yang berkembang, tetapi ilmu pengetahuan tidak menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Dia hanya diterima sebagai sebuah informasi. Karena itu, Balai Arkeologi kebetulan karena terbit buku Bang Thompson baru-baru ini, mencari informasi itu, apakah informasi itu akurat atau tidak. Tentu tidak menjadi bagian kami untuk mengintervensi apakah dia yang mereka itu 1-9 naik ke langit. Itu bukan bagian kami untuk mengintervensi itu, karena begitulah sastra lisan mengatakan kepada kita. Tetapi sifatnya sastra lisan adalah tidak pengetahuan yang valid. Itu sifatnya. Kita tidak sedang meragukan yang pertama sampai yang ke-9, tidak sedang meragukan itu tujuannya. Tetapi kita sangat percaya memang bahwasanya yang pertama sampai yang ke-9 Sisingamangaraja pasti ada. Karena sudah ada ceritanya, itu buktinya. Namun yang menjadi tujuan kita dalam penelitian ini adalah mencari kemungkinan peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan. Jika ada yang pertama, tentu ada peninggalannya. Jika ada yang kedua, tentu ada peninggalannya. Jika ada yang ketiga, maka tentu akan ada peninggalannya. Dan peninggalan-peninggalan ini bisa menjadi penambah ilmu pengetahuan bagi kita. Karena bagaimanapun pengetahuan teman-teman sifatnya tidak tetap. Sifatnya selalu bertambah. Pengetahuan kebenarannya adalah kebenaran yang tidak bisa ditutup atau difinalkan. Jadi karena itu penelitian kami ini tidak untuk menguji kebenaran, tetapi menambah informasi bagi kita untuk mengetahui barangkali ada jejak-jejak Sisingamangaraja pertama sampai ke-9 untuk kemudian kita kenang, atau bahkan mungkin bisa dibisniskan dalam arti yang positif. Yaitu untuk mengembangkan potensi daerah pemangkas hutan SDGs itu. Seperti kita ketahui teman-teman, mengapa yang pertama sampai yang ke-9 katanya naik ke langit? Jawaban normalnya adalah karena tidak ada makamnya. Tidak ada makam yang ditemukan. Kenapa 9 sampai kenapa 10 sampai ke-12 ada makamnya? Itu pertanyaan orang awam. Dan itu pertanyaan yang sangat masuk akal dan kritis. Kenapa 1 sampai 9 tidak ada makamnya? Kenapa mereka naik ke langit sementara yang 10 sampai 12 tidak naik ke langit tapi dimakamkan? Kalau menurut studi etnografi yang saya tanyakan di sana, ini tidak kebenaran, tetapi mereka mengatakan karena Sisingamangaraja itu adalah orang yang suci. Sebagai orang yang suci, maka mayatnya dia akan kembali ke langit. Entah dengan cara apa, selalu aja ada katanya pertanda. Karena Sisingamangaraja pertama sampai ke-9 adalah mereka ini pengembara dalam arti musafir. Mereka ini mengembangkan, menyebarkan paham-paham. Mereka ini orang suci. Kesucian mereka bisa kita lihat sebenarnya dengan gamblang, dengan istrinya yang hanya satu. Padahal pada tren pada masa itu, raja-raja besar istrinya lebih dari satu. Sementara dinasti Sisingamangaraja yang pertama sampai ke-9 istrinya cuma satu. Yang berikut kemudian sampai yang 12 baru istrinya lebih dari satu. Dalam tafsir pengetahuan, ketika istrinya lebih dari satu,
barangkali niatnya tidak lagi suci untuk mengembara, untuk musafir, tetapi mungkin sudah perekrutan kekuatan, penambahan kekuatan dalam arti yang negatif, mungkin sudah dalam arti politis, maka dia mencari beberapa istri untuk menambah kekuatannya. Jadi barangkali mereka tidak suci lagi pada saat itu karena sudah istrinya sudah lebih dari satu. Saya tidak sedang mengatakan mereka tidak suci seperti yang Anda pikirkan. Saya sedang mengatakan bahwasanya yang terakhir tidak lebih suci lagi dari yang pertama sampai yang 9. Itu maksud saya. Soal kesucian saya tidak sedang membahas ke sana, itu soal personal. Tetapi dalam tafsir pengetahuan, dan kemudian itu saya dapatkan dalam studi etnografi di sana, mengapa kemudian 10 sampai 12 ada makamnya? Itu karena kebetulan Sisingamangaraja itu tidak lagi tulus suci untuk mengembara, untuk menyebarkan paham-paham kebaikan, untuk menyebarkan paham-paham untuk menolak ke penjajahan, tidak hanya dari bangsa lain tetapi juga dari bangsa kita, yaitu berupa penjualan manusia pada saat itu. Tetapi yang 10 sampai 9 sudah ada niatnya untuk membunuh. Kesucian akan terkotori ketika ada niat membunuh. Lalu kesucian mereka mungkin tidak lagi total sehingga mereka tidak naik lagi ke atas. Itu dalam tafsir studi etnografi yang saya dapatkan. Itu sekilas teman-teman, tetapi ada hal yang menarik dalam penelitian kami baru-baru ini, dan rencananya akan dilanjutkan lagi sampai 5 tahun ke depan. Ada beberapa penelitian yang menarik, pendapatan yang menarik yang kami dapatkan, yaitu temuan-temuan koin logam mulia berumur tua, juga adalah tembikar-tembikar dan kerangka. Ini sangat menarik. Bagaimana hasil penelitian ini supaya ini tidak berkepanjangan, nanti akan kami beberkan. Ini hanya sekilas gambaran kepada kita bahwasanya penelitian kami adalah bukan untuk menguji kebenaran, tetapi lebih pada untuk mencari pengetahuan yang lebih banyak untuk bisa sebagai referensi bagi kita, barangkali bisa dikembangkan menjadi potensi wisata, potensi pengetahuan untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih.